pemirsa, salah satu pilot militer Amerika Serikat hilang usai Iran menembak jatuh pesawat tempur F-15 Amerika Serikat. Sementara itu warga Iran turut mencari keberadaan pilot agresor tersebut. Pencarian turut dilakukan oleh warga sipil Iran untuk membantu militer dan pasukan Basij yang tengah mencari pilot jet tempur Amerika Serikat yang hilang usai ditembak jatuh sistem pertahanan udara Iran. Pencarian pada malam hari berlanjut hingga subuh. Pada pukul 4 pagi waktu setempat, warga di sekitar Gunung Hitam juga turut melakukan pencarian. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang melakukan pencarian terhadap satu pilot jet tempur F-15 milik agresor Amerika Serikat di selatan Isfahan. IRGC berhasil menembak jatuh dua helikopter Black Hawk Amerika Serikat dan pesawat C-130 di wilayah selatan Isfahan. Sementara itu, sumber militer Iran menyampaikan pada media Tasnim News Agency bahwa pesawat Amerika Serikat justru mengebom sejumlah area di daerah Kohgiluyah yang diduga tempat jatuhnya pilot Amerika Serikat. Serangan itu dilakukan usai pasukan Amerika Serikat kehilangan harapan dalam operasi pencarian untuk menyelamatkan pilot. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah berhasil menemukan pilot jet tempur F-15 yang sempat hilang. Proses evakuasi pilot tersebut dilakukan pada Minggu pagi waktu setempat Iran. Setelah dinyatakan hilang hampir kurun waktu 2 hari usai jet tempur F-15 ditembak jatuh oleh IRGC, salah satu awak pilot tempur F-15 yang dinyatakan hilang akhirnya berhasil ditemukan, menurut klaim Presiden Trump. Kepastian ini datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui tulisan singkat di Truth Social Post yang menyatakan pihaknya telah berhasil menemukan pilot jet tempur F-15. Proses evakuasi dilakukan oleh pihak militer pada Minggu pagi waktu lokal Iran. Ia menyatakan atas perintahnya mengerahkan puluhan pesawat yang dipersenjatai dengan senjata paling mematikan di dunia untuk mengevakuasi sang pilot. Ia menjelaskan kondisi pilot F-15 itu dalam keadaan terluka, namun ia memastikan akan pulih kembali. Pakar strategi militer PPAU Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menduga Iran kemungkinan menggunakan sensor elektrooptik atau inframerah untuk mendeteksi F-35 sebelum ditembak jatuh. Agung menyebut sistem siluman F-35 lebih efektif terhadap deteksi radar, namun bukan sensor inframerah. Kan ekornya sayap itu ada panas, maka dia menggunakan sistem Bafar 373 punya Iran. Sistem itu selain menggunakan radar biasa, dia juga menggunakan sensor inframerah, jarak jauh bisa 200 km. Makanya kelihatan di film itu kan pesawat ada ininya. Kenapa? Dia pesawatnya ngarah ke sana, pantatnya kan mengeluarkan panas, nah itu tertangkap. Nah kemudian misalnya diluncurkan dari tempat lain diarahkan selama 0 menuju dia jatuh. Jadi sama sekali dia tidak tahu sudah didetek. Kenapa? Karena menggunakan sensor inframerah. Sensor inframerah artinya apa? Kalau ini pesawat terbang, inframerah, dia memancarkan sini, saya yang nangkap. Saya tidak perlu memancarkan sinyal radar yang dia tahu saya lihat. Jadi saya nangkap dia, habis itu dari sini rudalnya diarahkan menuju sini. Jadi sebetulnya total yang jatuh atau hancur itu sudah lebih banyak daripada yang diberitakan, Pak? Iya, lebih banyak. Tapi Iran juga menjaga marwah Amerika dengan tidak ngomong, ya mungkin cuma dibilangin yang kemarin nih sekali. Tapi lebih dari itu, selain itu dia nggak ngomong. Tapi makanya mereka saling blackmail, saling menjaga, saling ini. Kamu tak sampaikan, oh iya, ini ada konsensus. Mereka korsif diplomasi itu begitu, ada yang di bawah tangan, ada yang di atas tangan. Perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran muncul di balik jet tempur F-15 yang ditembak jatuh pada Jumat lalu. Imbalan puluhan ribu dolar Amerika bagi warga Iran yang bisa menangkap awak pilot. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah berhasil menemukan awak pilot tersebut. Lalu apa sesungguhnya yang ingin dicari dari jatuhnya pesawat jet tempur milik Amerika Serikat F-15 ini? Kita langsung membahasnya bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, selamat sore. Selamat sore Mas, apa kabar?
Baik, sehat. Semoga Mas Faisal selalu sehat. Mas Faisal, ada saling klaim yang berbeda antara Iran dan juga Presiden Trump. Nah, sebenarnya juga ada kampanye disinformasi ya, kalau saya ini sempat mencari datanya bahwa kampanye disinformasi sengaja dibuat untuk mengecoh pasukan Iran di darat seolah-olah pilot sudah ditemukan. Nah, ada apa di balik saling klaim ini, Mas Faisal? Ya, memang terjadi perbedaan klaim yang menarik tuh, jadi sangat kontras. Ketika Presiden Trump mengklaim berhasil menyelamatkan pilot kedua, itu kemarin. Jadi yang pertama itu beberapa jam setelah ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran, F-15 Eagle Strike itu di wilayah pergunungan Zagros, itu di antara dua provinsi, Koiluge Broder Ahmad dan Khuzestan. Jadi antara dua provinsi itu. Nah, terus kemudian lewat operasi mengerahkan ratusan pasukan komando, puluhan jet dan helikopter tempur, kemungkinan juga ada F-35 di sana, ada F-22 Raptor atau F-15, kemudian helikopter Black Hawk, terus juga ada kabarnya ada Chinook dan pesawat angkut Hercules Superjet, karena untuk membawa pasukan komando yang ratusan itu sendiri. Nah, tapi dari sisi Garda Revolusi Islam Iran, mereka mengklaim bahwa operasi itu gagal. Jadi sama sekali baik, tapi Iran tidak bilang apakah mereka berhasil menemukan pilot yang navigator itu sistem persenjataan sistem weapon of visor itu SWO atau tidak. Tapi yang jelas Garda Revolusi membantah bahwa Amerika telah berhasil mengevakuasi menyelamatkan pilot yang kedua yang menurut Trump berpangkat kolonel. Nah, ada yang menarik di sini. Menurut Khatam Al-Anbiya, markas besar Khatam Al-Anbiya, dia bilang ada 4 pesawat tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh. Yang pertama adalah 2 C-130, itu Hercules Superjet C-130, kemudian 2 Black Hawk yang berhasil ditembak. Jadi 4 dalam operasi penyelamatan itu. Tapi yang diakui oleh Amerika hanya 2 C-130. Nah, kabar C-130 itu akhirnya berhasil mendarat darurat di sebuah bandara di wilayah pegunungan Zagros, itu yang memang sudah tidak dipakai lagi, dan mereka memanggil 3 pesawat angkut baru untuk menggantikan itu. Tapi sebelum mereka pergi, ini dari versi Amerika, sebelum mereka pergi, mereka menghancurkan 2 Hercules C-130 itu agar tidak bisa digunakan atau diambil oleh Iran. Jadi saya kira perang narasi ini sangat penting, karena memang hal memalukan bagi Amerika ketika jet-jet tempur canggih mereka ternyata bisa dijatuhkan oleh Iran. Iran ini kan ya sudah dikenai embargo militer sejak 1979, tapi bisa mengembangkan sistem pertahanan udara yang bagus. Bahkan klaim dari juru bicara markas Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari, dia bilang bahwa Iran sudah menerjunkan sistem pertahanan udara yang baru, dan itu buatan dari ilmuwan-ilmuwan atau ahli-ahli persenjataan Iran. Dari semuanya versi Garda Revolusi itu sudah banyak jet tempur Amerika Serikat yang rusak ataupun ditembak jatuh. Selain F-15 Eagle Strike ini harga per unitnya $110 juta. Kemudian ada E-3 AWACS. Itu E-3 AWACS itu yang di pangkalan Pangeran Sultan di Arab Saudi yang dihantam oleh rudal Iran. Itu kalau nggak salah 1 atau 2, itu harganya sekarang sekitar $700 juta. Kemudian Garda Revolusi hari ini mengklaim mereka sudah menembak jatuh 162 pesawat Nirawak Hermes 900 milik militer Israel dan MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Selain itu juga sudah menembak 2 tadi, seperti pengakuan versi Garda Revolusi, sudah menembak jatuh 2 helikopter tempur Black Hawk, tapi yang diakui Amerika hanya Hercules C-130. Itu kalau Hercules C-130 pesawat angkut personal ini harganya antara 70 sampai $100 juta per unit. Sedangkan tadi Black Hawk antara 15 sampai 30 juta kalau tidak salah, antara itu per unit. Kemudian juga Iran berdasarkan data terakhir sampai 3 April Jumat lalu, klaim mereka sudah menembak 2 pesawat pengangkut pengisi bahan bakar KC-135.
Jadi Itu itulah menunjukkan yang jumlah dinyatakan kerugian oleh Gardner material ya Hammond. yang diderita oleh Amerika Serikat. Padahal seperti kita tahu bahkan menurut US Central Command, ini saya kutip, menyebutkan dalam pernyataan di hari Rabu waktu setempat bahwa pasukan Amerika sudah menerbangkan setidaknya 13.000 misi selama perang di Iran dan telah menyerang 12.300 target. Tapi ternyata Iran masih bisa menembak jatuh. Ini artinya pukulan berat terhadap image superioritas kekuatan. Satu lagi, F-35 sudah 2. Hari ini klaim dari Garda Itu Revolusi informasi mereka terbaru menembak ya. jet. Kan bulan lalu dan di wilayah Iran Tengah bulan ini. Tapi tidak Mas Faisal, disebutkan tapi kapan itu kejadian. terkait dengan pesawat yang ditembak jatuh ini, saya ingin mengutip ya pernyataan dari mantan perwira Angkatan Udara Amerika Serikat, Brigjen Purnawirawan Houston Canwell. Ini nggak kaleng-kaleng, kalau kita lihat track recordnya, dia pernah menerbangkan F-16. Dia menyatakan bahwa tidak pernah ada satupun pesawat jet tempur militer Amerika Serikat yang ditembak jatuh sejak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Nah, kalau mantan perwira Angkatan Udaranya saja sudah bilang seperti ini, apa yang bisa Anda analisis, Mas Faisal? Ya, yang bisa saya analisis artinya klaim Trump bahwa kan Trump pernah mengklaim dalam pidatonya bahwa Amerika Serikat bersama Israel menguasai wilayah udara Iran. Ternyata pada kenyataannya yang tadi saya sebutkan 162 drone Hermes maupun MQ-9 ditembak jatuh, terus juga F-15, terus juga F-35. Ini versi Iran ya. F-35 bulan lalu dan bulan ini itu adalah yang kedua. Itu kan pesawat paling canggihnya Amerika punya, istilahnya pesawat siluman F-35. Kemudian juga ada helikopter tempur Black Hawk, kemudian juga pesawat angkut Hercules Super 130. Saya kira ini menunjukkan bahwa Amerika maupun Israel menganggap remeh dari awal Iran. Karena itu tadi, pertama Amerika belum punya pengalaman berperang melawan Iran, dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Iran maupun Amerika saling berperang. Sedangkan Israel juga sudah mengalami setahun sebelumnya, tapi mereka mungkin menganggap bahwa kalau diserbu berdua, dikeroyok antara Israel dengan Amerika mengeroyok Iran, mungkin hasilnya berbeda dengan tahun lalu. Ternyata hasilnya juga sama, Iran masih bisa bertahan, bahkan bisa meladeni, walaupun mereka secara pesawat tempur mereka tidak punya koleksi yang canggih ya. Terakhir yang saya ketahui mereka hanya punya Sukhoi Su-24, sedangkan Sukhoi tercanggih itu buatan Rusia adalah Su-35 untuk meladeni F-35. Jadi ternyata ya artinya Amerika maupun Israel salah perhitungan dengan meremehkan Iran karena mereka sudah dikena embargo oleh Amerika maupun Barat sejak 1979.